cara menerjemahkan komunikasi pemerintah tuh dengan logika terbalik. Kalau kata dia aman, berarti hancur tuh barang gitu. Kayak ini paripurna nih, kita udah ke lautnya gitu. Jadi lu nggak usah ke Ibiza, lu nggak usah ke daerah-daerah Eropa sana nyari laut yang bagus, nggak usah ke Miami. Julukannya kan surga terakhir. Iya, surga terakhir. Lu cukup ke Raja Ampat. Nggak semua karunia alam itu harus bisa kita eksploitasi. Nggak semua alam itu bisa peruntukannya untuk kita tambang gitu. Ada yang memang harus kita biarin, kita jaga untuk warisan gitu loh. Jadi Jokowi bagus dong. Mahakam. Tapi Pak Jokowi udah buat statement itu bukan kapal dia sih. Bukan kapal, tapi namanya Katanya. Jokowi. JKW. 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 Ada nggak orang Papua namanya JKW? Ya kalau dia kan bilangnya ada juga kok nama-nama dia di truk-truk gitu. Apakah berarti truknya punya dia gitu kan? Ya si Mas itu sempat bilang hilirisasi nikel gitu-gitu kan. Ya mungkin yang dia maksud itu gitu. Yang dia maksud Yang dia adalah maksud. eksplorasi semua yang ada gitu. Jangan terkecuali, pokoknya hajar aja gitu. Apain sih, Bal? Gue lagi ngeliatin video Raja Ampat nih. Kenapa? Biasa dirusak pemodal. Kasian tau yuk. Gue kan pernah kesana, jadi gue bisa tahu lah sedikit banyak. Gila itu, kalau orang bilang serpihan surga dunia itu yang bener. Emang gila, lu kalau ke Raja Ampat, habis itu lu ke laut lain, wah udah tuh kebanting tuh langsung tuh, saking bagusnya tuh Raja Ampat. Nah terus tiba-tiba kan kemarin itu gue nonton di medsos, udah rame aja tuh viral Greenpeace ya, Greenpeace, aktivis Greenpeace itu nyamperin sebuah forum internasional teriak-teriak soal nikel. Gua aja baru tahu tuh, ternyata di Raja Ampat ada tambang nikel. Terus tahu-tahu udah rusak. Masa lo nggak tahu itu kan ketum lu nggak sih? Aduh, ya lagi. Kan kata ketum lu aman aja kan dah. Kalau kata seorang filosof itu, cara menerjemahkan komunikasi pemerintah tuh dengan logika terbalik. Kalau kata dia aman, berarti hancur tuh barang gitu. Soalnya kemarin dia kan udah turun ke sana, terus sudah bawa gubernurnya juga kan di sana. Iya. Terus ya masyarakat sebenarnya nggak bego juga sih, walaupun dibilang aman kan tetap aja ya. Terus di sana juga ada warga-warga yang bilang aman aja kok, nggak usah ditutup gitu-gitu. Yang menurut gue tuh agak. Nah, gue tuh kemarin menarik ya, kalau lu nonton Bocor Alus Tempo ya, kan dibongkar juga sama Tempo. Kan ternyata memang ada meeting serius di Hambalang bahas soal Raja Ampat. Jadi bilang sama si wartawan-wartawan Tempo ini, ya ada beberapa memang kayak masyarakat yang demo, yang menyatakan mendukung itu sebenarnya tuh orang-orang yang kerja di situ, kerja di tambang itu. Ya menurut gue make sense lah mereka tetap mendukung adanya tambang itu. Gue juga nggak ngeliat tuh ada warga asli Papua kali ya. Iya, memang mostly yang demo. Kayak orang datangan kayaknya kan. Makanya kita, ya kalau gue sih sebagai warga negara, public spare nih ya, kita harus kritis ya ngelihat narasi-narasi yang dibikin oleh pemerintah. Jadi jangan gampang kayak, oh ternyata yang dukung kok. Ya kita lihat juga yang nggak ngedukung tuh siapa yang ngedukung siapa gitu. Itu cara kita mengkritisi sebuah narasi kalau menurut gue. Nah gue bagian orang yang ikut mengkritisi, karena mau apapun gue pribadi ngerasa ya sedih gitu yuk. Sedih, beberapa teman gue juga yang pernah ke Raja Ampat juga tiba-tiba posting ulang perjalanan mereka di Raja Ampat. Kayak merasa mereka udah bener-bener, kalau orang pecinta travel, orang pecinta laut, ke Raja Ampat tuh udah kayak ke tanah sucinya orang traveler laut gitu loh. Kayak ini paripurna nih, kita udah ke lautnya gitu. Jadi lu nggak usah ke Ibiza, lu nggak usah ke daerah-daerah Eropa sana nyari laut yang bagus, nggak usah ke Miami. Julukannya kan surga terakhir. Iya, surga terakhir. Lu cukup ke Raja Ampat. Ya walaupun kalau dari sisi budget udah kesama kayak keluar negeri emang itu harganya, karena ke ujung timur sana. Cek aja tuh berapa tiket ke Sorong misalnya kan.
gitu. Jadi ya gue lagi miris sih sebenarnya ngelihat situasi di Raja Ampat sekarang. Ya mudah-mudahan kalau emang iya benar itu ada eksplorasi yang berlebihan yang akan merusak biodiversity di Raja Ampat, ya hentikanlah. Menurut gue ini jangan diganggu. Gue sepakat dengan apa yang disampaikan oleh aktivis Greenpeace, sama kayak nama gue si Iqbal juga namanya. Kebetulan memang satu alma mater sama gue. Nggak semua karunia alam itu harus bisa kita eksploitasi. Nggak semua alam itu bisa peruntukannya untuk kita tambang gitu. Ada yang memang harus kita biarin, kita jaga untuk warisan gitu loh. Jangan hanya urusan perut kita semua, kita gali semua tanah yang ada di tanah Indonesia ini. Gitu sih kalau gue sih. Kemarin tuh gue sempat lihat ada satu video juga yang memperlihatkan ya. Dan ini bukan AI sih, memang orang yang survei ke sana, dia mungkin traveler atau apa gitu. Airnya itu karena hujan. Keruh. Karena hujan jadinya airnya kan turun kan ke laut. Jadi di pinggir-pinggir air itu tambang udah coklat. Air-airnya itu udah coklat, dan kalau kayak gitu kan pasti ikan sebenarnya udah nggak mau ke situ kan. Walaupun dibilang lokasi tambangnya itu sebenarnya jauh dari tempat itu, tapi kan ya namanya satu laut, iya. Ke bawah. Pasti akan ke samping-sampingnya. Gue kebayang gitu sih, nggak bisa ngacak lagi kita di airnya. Iya, itu bisa ngacak yuk. Lu harus ke Raja Ampat deh, jangan ke Bali gue mulu. belum pernah sih. Gue belum pernah, soalnya gue suka bengong dan ngelihat alam gitu, tapi kayak menurut gue kalau yang terlalu capek, yang terlalu effort gitu, kayak gue kayak belum sampai di titik itu sih. Gue kasih tahu satu hal nih sama lu. Waktu gue di Raja Ampat, namanya tuh Pulau Piainemo kalau nggak salah gue. Jadi ada satu kayak perbukitan batu ya. Kita duduk di atas itu, terus kita bisa lihat hamparan tuh Raja Ampat. Gue inget satu momen gue merenung di situ yuk. Gue duduk, gue diem, terus gue kayak ngelamun gitu. Kayak dalam hati gue bergumam gini, gila, cakep banget nih negara gue nih gitu ya kan. Ada ya tempat kayak gini di Indonesia gitu. Gue kayak dalam hati, ya Allah Tuhan, izinkan gue jadi pemimpin dong di Republik ini gitu. Gue kayak satu, gue pengen sering kesini. Yang kedua, gue pengen jaga ini deh kayaknya gitu kan. Ini kayaknya orang dunia harus tahu gitu. Ya walaupun dunia udah tahu ya. Kayak sebisa mungkin di tempat harus visible dah. Jangan mahal lah kesini biar orang pada tahu nih ada tempat semenakjubkan Raja Ampat gitu ya kan. Seindah itu yang airnya tuh biru hijau, lu bisa ngaca, lu bisa berenang. Lu kalau berdiri di situ, udah lu nggak usah mikir dua kali, lompat aja lu renang udah. Gila saking bagusnya gitu. Nggak usah tuh pakai alat snorkeling, nggak usah, berenang aja udah. Tapi kalau misalnya udah jadi destinasi wisata, apalagi internasional ya, bukan cuma domestik, itu nanti ujung-ujungnya kayak Bali lagi tereksploitasi sih. Ya? Jadi nggak. Maksudnya iya, jadi kayak nggak ada feel yang berpetualangnya itu dalam tanda kutip ya. Maksudnya effort kayak gitu. Karena kalau misalnya udah makin rame ke situ, pasti nanti jalanan bakalan jadi aspal juga. Kita nggak ngerti lah ya. Pertama dibentuk mungkin di jalan setapak gitu. Nanti lama-lama akan diaspal juga. Terus lama-lama akan dibangun-bangun hotel. Terus habis itu dibangun-bangun mall juga. Ya lama-lama kayak Bali juga sebenarnya. HW lagi ntar bikin ya kan. Beach club lagi gitu-gitu. Wisnu Santika lagi manggung ya kan. Jadi kayak menurut gue kayak gitu deh. Kayak apa ya, gue bertahun-tahun kan emang gue escape-nya cuman ke Bali kan. Mungkin gue emang bukan tipikal orang yang explore gitu. Kayak gue ngerasa ke Bali itu kenapa gue betah banget, karena effortless. Gue 3 bulan kayak 3 hari aja untuk ke Bali tuh gue bisa fokus gitu loh. Bisa langsung ya udah berangkat aja gitu. Bener-bener 3 hari doang, 3 hari tok, nggak perlu waktu banyak gitu. Jadi alasan kenapa gue cinta Bali ya karena rame dan effortless ke sana. juga Flightnya gampang, terus dari airportnya ke pantai itu gampang, dan gue ya cuma nyari itu doang kan. Gue cuma suka watching sunset gitu sampai gelap gitu. Gue bengong sendirian, kayaknya escape gue di situ aja gitu. Kenapa gue sesuka itu bolak-balik, karena gue cuma punya 3 hari dan gue bisa nikmatin, gue bisa nge-refresh otak gue lagi gitu. Tapi ya itu juga yang gue khawatirkan, apalagi bentuknya kepulauan-kepulauan yang menurut gue indah banget itu ya. Itu pasti akan dibuat cottage menurut gue gitu. Pasti kalau rame kan, pasti. Dan itu sebenarnya kan ya termasuk ngerusak juga ya. Ya kan, walaupun memang
eksploitasi lahan naikin, juga. iya akan eksploitasi lahan juga, Iya, tapi ya at least enggak pengerukan kayak gitu, ngerti gak sih, masih ada estetikanya di situ gitu kan. Ngebangun hotel juga dia kan ngebangun lingkungannya yang masih bagus gitu, walaupun ada hotel di tengah-tengahnya gitu. Gue tuh ngebayangin sekarang aktivitas tambang nikel di situ. Berarti kalau gue itu kan kesana 2018 ya. Berarti kalau gue kesana lagi sekarang, gue duduk di bukit batu yang sama, gue ngelihat lagi hamparan Pulau Raja Ampat, gugusan pulau itu. Ntar tiba-tiba ada lewat tuh kapal Iriana 08. Kosong berapa sih? Iriana Dewi Iriana lewat ya kan, ngangkut nikel. Ntar lewat kapal-kapal tambang lain. Anjir, nggak jadi Jokowi bagus Mahakam. dong. Tapi Pak Jokowi udah buat statement itu bukan kapal dia sih. Bukan kapal, tapi namanya katanya Jokowi. JKW. Ada nggak orang Papua namanya JKW? Ya kalau dia kan bilangnya ada juga kok nama-nama dia di truk-truk gitu. Apakah berarti truknya punya dia gitu kan? Kalau truk mana Josihab juga banyak di truk. Ya statement dari Pak Jokowi. Nah, gue tuh ngebayangin itu aja ya. Ya jadi kayak wah ini surga tercemar nih surganya gitu ya kan, masa surga tercemar ya kan. Menurut gua Menteri Pariwisata atau siapapun yang punya wewenang ya, Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup ya harus ambil sikap ya. Kalaupun ini memang yang dilawan tuh korporasi, orang yang udah terlanjur ngeluarin modal gede, ya kepentingan masyarakat harus paling utama kalau menurut gua ya. Papua bukan tanah kosong. Yes, Papua bukan tanah kosong. Gimana kuncinya sih itu kan narasi yang dibangun. Papua bukan tanah kosong. Gue setuju banget sama narasi itu. Walaupun itu pulau nggak ada orang yang tinggal, tapi kita yang mau datang ke situ gitu loh. Kita yang mau datang, kita yang mau effort, kita yang mau nabung, kita yang mau mengeluarkan uang, mengorbankan waktu untuk datang ke sana untuk melihat serpihan surga itu gitu. Kita nggak mau lihat itu ada kapal nikelnya di situ. Kita nggak mau itu. Kayak lu bilang tadi, kok udah keruh nih sekarang gitu. Kok kemarin gua ngeliat di sini bisa ngaca, sekarang pas gua ngaca muka gua lumpur kan, kayak jelek banget nih negara gitu. Lu mau nyumbangin apa sih buat masa depan bangsa? Gua sih gitu aja ya, kalau urusan perut lu cuma sejengkal, ya udahlah. Nangis nih, bubar sih negara kalau kata gua mah. Tapi di Bali pun kayak gitu. Jadi ada satu resto, dia punya pejabat sini juga lah di sana. Dia benar-benar kayak punya resto gitu, kafe atau resto gitulah, gua lupa sebutannya. Dia di pinggir dermaga gitu. Jadi situ banyak parkir kapal-kapal juga lah di situ. Yacht gitu ya. Nah, yacht gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita ngeliat view di sebelah sananya, ya itu tongkang juga. Jujur, ada gue videonya. Batu bara atau apa tuh? Batu bara di Bali. Batu bara di Bali. Gila. Singgah atau ada eksplorasi di sana? Gue nggak tahu isinya atau dia mau kemana, gue nggak tahu. Tapi intinya itu gue tahu itu kapal tongkang. Gila. Terus beberapa waktu lagi gue kesana, dia emang lagi ngeruk tanah lautnya juga. Oh, gue tahu. Iya, dia ngambil tanah laut ya. Iya. Pasir. Jadi ya itulah view Bali sekarang. Iya. Gue pernah lihat yuk. Iya benar. Jadi kalau misalnya emang Bali itu masih orang masih nyari pantai ya, karena memang kan dia pulaunya segitu ya. Pasti udah jelas pinggir pantainya kan lebih banyak gitu. Nah kalau misalnya di Raja Ampat kan karena bentuknya kepulauan dan itu banyak banget gitu, pantainya udah pasti lebih banyak banget juga. Dan ya menurut gue kayak emang agak sayang aja sih untuk terlalu dirusak ya. Kalau misalnya Bali masih ada wilayah-wilayah yang emang ya udah emang ketika dibangun mall, dibangun akses gitu, jalanan yang lebih mudah juga untuk tinggal di sana. Terus samping mall itu langsung hotel, dan sekarang Bali udah padat banget juga kan. Benar-benar kayak ya sebelah kanannya nih udah pantai nih. Terus kirinya tuh kan udah hotel semua, udah jalanan. Kayak gitu. Tapi menurut gua itu justru serba-serbi dari tempat wisata kita ya. Orang kalau mau nyari crowded, nyari ramai, nyari kafe, nyari tempat musik-musik ya kan, ya ke Bali tempatnya memang. Sekarang, tapi dulu kan Bali juga nggak kayak gitu. Dulu nggak kayak gitu. Ya udah biarin gitu, karena memang ada pasarnya, gede lagi pasarnya kan. Orang kalau mau nyari tenang, mungkin ke Labuan Bajo kali gitu-gitu ya kan. Lebih adem, maksudnya lebih adem tuh nggak ada hiruk pikuk banget ya kan. Dulu waktu Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, gue pernah inget dia nyanangi misalnya Lombok tuh wisata halal. Gua nggak ngerti, walaupun gue agak nggak ngerti konsep wisata halal itu gimana karena di ya. sana banyak
pesantren. Iya, banyak pesantren. Memang kota santri di sana. Iya, tapi tetap aja di Gili Trawangan tuh banyak juga yang pakai bikini gitu loh. Makanya konsep wisata halal ini apa? Makanannya yang halal atau orang masuk ke sana itu harus Ya kalau wisata halal Solo juga pernah kali kayak gitu, Wisata gara-gara halal. kulinernya. karena Wisata kuliner. Jadi waktu itu pernah ada, jadi banyak lah beberapa tempat yang nggak ada label halalnya gitu. Jadi lebih ke makanan ya berarti ya? Iya, kalau di Halalnya sana tuh. wisata kuliner tuh Solo. Kalau Solo tuh wisata kuliner, sampai ada di situ ya udah wisata kuliner halal tuh ke Solo gitu. Jadi untuk tempat-tempat yang nggak ada halalnya tuh gua nggak tahu lah, sampai mereka bikin spanduk ada muka babinya di situ. Sorry banget. Saking kayak gitu. Cuman itu waktu pas ya sebelum pemilu kemarin lah. Oh, Solo tuh wisata halal juga. Ya, wisata halal juga. Sempat ada konsep kayak gitu juga. Nah, kalau misalnya di Lombok menurut gue make sense karena emang di sana Daerah tempat pesantren. pondok. Benar. Mereka daerah-daerah pondok dan Muslim mereka banget. juga organisasi-organisasi Islamnya banyak banget dan gede juga di sana gitu. Mungkin itu ya yang di kepala Sandiaga Uno waktu itu bikin konsep wisata halal kali ya. Jadi kalau Bali kan makanannya kan udah begitu nggak bebas banget lah, nggak ada inilah, nggak ada batasan lah. Maksudnya orang Muslim juga harus hati-hati sendiri lah nyari Iya. makan, lihat menu banget lah gitu. Nah mungkin di Lombok dijamin halal 100% nih semua dagangan. 100% sih. Gue ke Lombok kemarin nemuin Ada klub, juga? klub ada juga, tapi susah. Maksudnya nggak sebanyak itu. Oh Jadi iya? kayak misalnya kita nyari tempat yuk yang sampai malam banget gitu atau sampai Nggak ada, subuh kan? misalnya gue. Dikit. Dikit. Maksudnya gue harus spend 40 menit. 40 menit tuh jauh banget ya. Iyalah. Maksudnya dari tempat gue. Iya, iya. Kita tuh nggak ada nyari yang deket-deket dari hotel gue tuh nggak ada. Padahal maksudnya gue di hotel yang nggak terlalu pelosok banget juga gitu. Jadi emang nggak banyak. Tapi udah Nggak rame, terlalu banyak. udah rame turis kan? Enggak juga. Lu di mananya di Lomboknya di Gue Gili? lupa lagi nama daerahnya. Nggak begitu banyak ya? Gue sempat ke Gili juga, ke Gili Trawangan. Gili Trawangan. Nah, abis itu sebelum ke Gili Trawangan kan gue yang masih ke ibaratnya pusat kotanya gitu lah. Oh iya tahu. Ya makanya dari di Peraya. pusat kotanya aja itu nggak terlalu banyak. Bulenya. Klub itu, klub klubnya. bulenya itu juga nggak terlalu banyak. Iya memang masih belum begitu rame sih. Ya. Belum terlalu rame lah. Tapi nggak tahu Kecuali ya kalau lagi Gili-Gili, MotoGP gitu. Tiba-tiba rame aja bule. pokoknya gue stay dulu di Mataram. Di Hmm. Mataram itu kan beneran kayak ya udah kayak Kota. pusat kotanya Ibu aja, kota, ya. nggak jauh dari airport gitu kan. Nah cuman waktu pas gue ke Gilite ya banyak lah orang-orang mau snorkeling di sana, udah banyak bule di sana gitu. Ya kalau gua sih intinya sebagai orang yang sangat mencintai alam Indonesia, maksudnya gua tuh bukan cuma mencintai tapi gua juga mengunjungi, menyediakan waktu, bahkan nabung untuk ke sana, ke tempat-tempat wisata, ya ke gunung, ke laut. Ya gue berharap tempat-tempat itu tuh bener-bener jangan disentuh oleh urusan-urusan korporasi, urusan duit, urusan bisnis. Maksud gue tuh jangan dirusak lah, jangan dirusak. Kalau emang ini peruntukannya buat wisata, ya udah buat wisata. Iya. Mau di situ ada gas, mau di situ ada minyak, biarin aja dulu gitu loh. Biarin ini tempat wisata dulu, kan masih banyak. Ini pulau kita masih ribuan kali gitu. Iya. Kenapa harus di sana? Pertanyaan gue tuh itu aja. Kenapa harus di sana gitu? Kenapa harus gugusan pulau di Raja Ampat itu yang harus Iya. dieksplorasi? Karena menurut gue mungkin ini juga salah satu apa ya? Ya sempet lah yang jadi concernnya Wapres ya setahu gue. Jadi waktu Wapres pas lu. iya waktu kok gue lu juga dong. Jadi yang pas kita kita zaman-zaman debat-debat cawapres itu kan ya si Mas itu sempat bilang hilirisasi nikel gitu-gitu kan. Ya mungkin yang dia maksud itu gitu. Yang dia maksud Yang dia adalah maksud. eksplorasi semua yang ada gitu. Jangan terkecuali, pokoknya hajar aja gitu. Nggak usah pikirin deh Tapi pokoknya. kan ujung-ujungnya kan udah diprovokan sama Ya, Pak Prabowo. Prabowo. Gue sih berharap itu aja ya. Urusan Raja Ampat itu harus segera dirapikan, diberesin. Ya terlepas dari apapun yang narasi dibikin intervensi asing lah, Greenpeace ini ditunggangin segala macam. Yang pasti gue sebagai orang yang pernah kesana, gue orang yang sangat mencintai laut Indonesia, hentikan itu semua urusan tambang-tambang di laut Raja Ampat. Itu aja sih kalau gue sih. Oke, thank Sebagai you. bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar kita harus ke laut. Udah, gitu aja. Thank you.